Cerita sebelumnya, terbunuhnya Raja Jor-El membuat kerajaan Kingdom of El menjadi marah. Bruce mengincar Oliver yang akhirnya menahannya di penjara. Sedangkan si Kal-El meminta kepada petinggi kerajaan untuk membalas serangan atas terbunuhnya raja mereka. Green Man, sang pembunuh Raja Jor-El, menemui Konstantin dan memberitahunya bahwa tugasnya sudah selesai. Namun di saat Konstantin menemui King Jefferson, dia memberitahu raja itu bahwa pasca peristiwa terbunuhnya Raja Jor-El akan melibatkan peperangan yang dahsyat, dan ramalannya selama ini ternyata salah. Sementara itu, Zala Jor-El, sang putri yang tinggal di Amazon, mendapatkan kabar dari Lois, si pembawa berita dari dunia luar, bahwa ayahnya terbunuh, yang membuat Zala kemudian membalaskan kematian Pangeran Jacob, anak dari Raja King Jefferson. Nah, bagaimana cerita ini selanjutnya? Inilah sebuah arc cerita yang berada di luar cerita utama canon DC Universe, Dark Knights of Steel. Semoga kalian menyukai ceritanya. Yeah. Halo semuanya, kita bertemu lagi. Bagi kalian nih yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu lah channel tercinta kita ini sebelum kita masuk ke inti ceritanya. Nah, jika sudah, wish, mantap kali lah. Terima kasih ya. Kunjungi juga nih beberapa akun sosmed DC Indonesia. Ada Instagram, Facebook page, TikTok, Discord, dan traktir. Ya, bisa kalian traktir lah kami di http://traktir.id DCU Indo. Kali ini kita berada di komik Dark Knights of Steel bagian yang ketiga yang berjudul The Gathering Storm, yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari tahun 2022 dengan jumlah halaman sebanyak 26 halaman, ditulis oleh Tom Taylor dan digambar oleh Yasmin Putri. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Pada halaman pertama, kita berada di suatu tempat. Seorang yang bernama Master Olsen memberitahu anggotanya tentang pendaratan bintang jatuh. Ya, malam itu dia melihat dengan teropong teleskopnya ada bintang jatuh yang jatuh ke bumi. Ya, kita melihat percikan bintang jatuh itu berwarna hijau. Di halaman selanjutnya, di Castle of El, di kerajaannya El, ternyata informasi jatuhnya bintang tersebut telah sampai di kerajaan ini. Si Bruce memberitahu Ratu Lara Jor-El dan si Kal-El tentang seseorang yang bernama Jimmy Olsen menemukan pendaratan bintang yang jatuh di tempatnya dan meminta untuk menyelidikinya bersama dengan Alfred Pennyworth. Si General Weller memberikan masukan agar mereka juga akan ikut ke sana karena mungkin saja nih ada sesuatu yang tidak diinginkan. Namun si Bruce menjelaskan bahwa bisa saja hal yang tidak diinginkan itu adalah sesuatu yang harus perlu diketahui terlebih dahulu. Nah, untuk itulah si Bruce akan melihatnya terlebih dahulu. Pangeran Kal-El terlibat perdebatan dengan Harley Quinn, sang penasihat kerajaan dan juga sebagai badut penghibur kerajaan itu. Mereka berdua berbicara tentang planet hancur yang serpihannya jatuh ke bumi. Akhirnya Queen Lara setuju untuk membiarkan Bruce dan Alfred menyelidiki bintang jatuh itu secepat mungkin, dan dia juga akan menunggu anak wanita mereka untuk bisa berkumpul agar bisa menguburkan jenazah Raja Jor-El bersama-sama. Bruce kemudian berpamitan dan bertanya tentang wanita tanaman. Apakah Harley sudah berbicara kepada Lady of Forest tersebut? Si Harley kemudian menjawab bahwa dia sudah melakukannya. Kemudian Bruce bersama Alfred bergegas untuk melihat lokasi bintang jatuh tersebut, berharap hanya mereka lah satu-satunya orang yang berada pertama kali di tempat itu.
Di halaman selanjutnya di Land of Magnus, Metalman yang tengah perjalanan tiba-tiba dihentikan oleh Zala Jor-El. Dalam pertemuan mereka, Metalman ternyata tidak disambut dengan baik. Mereka semua dengan sangat mudah dapat dimusnahkan oleh putri Zala Jor-El yang buta mata pasca dia mendapatkan kabar tentang kematian ayahnya. Mereka semua tewas, tidak ada yang selamat dari serangan Zala Jor-El yang sangat mematikan. Ya, Metalman mati semuanya. Di halaman selanjutnya di Amazon Islands, si Lois Lane datang menghampiri Queen Hippolyta dan memberitahunya yang juga ada Jenderal Philippus tentang pembunuhan Prince Jacob dari kerajaan Kingdom of Storm. Dan saat ini King Jefferson, raja dari Kingdom of Storm, berlayar ke pulau mereka untuk berbicara dengan Ratu Hippolyta. Lois bertanya kepada Hippolyta, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Si ratu menjawab, cari Diana, kita akan menemui mereka di tepian pantai. Akhirnya tim rombongan King Jefferson tiba di Amazon Island. Di saat dia akan menghampiri Queen Hippolyta dan langkah pertama berada di atas tanah Amazon, saat itu juga pasukan Amazonian memberitahu kepadanya bahwa hukum dan ketentuan di pulau tersebut tidak diperkenankan untuk ditempati oleh pria. Kemudian Raja Jefferson meminta mereka untuk melakukan pertemuan di dalam kapalnya saja. Dalam pertemuan mereka itu dihadiri oleh Queen Hippolyta, Princess Diana, si Konstantin sang peramal, dan pembawa berita si Lois Lane. Disinilah King Jefferson akhirnya menjelaskan tentang putranya yang memiliki keterampilan mendatangkan badai. Namun pada akhirnya dia mengungkapkan hal yang sebenarnya, bahwa Zala Jor-El telah membunuh putranya. Mendengar kabar seperti itu, tentu hal ini sangat membuat Diana menjadi terkejut. Dia memarahi King Jefferson, namun King Jefferson mempertegaskan kembali, memang benar bahwa Zala Jor-El telah membunuh anak laki-lakinya itu. Dia menceritakan bagaimana Zala melemparkan tubuh Prince Jacob dari luar kerajaan dan tersenyum manis ketika dia telah melakukannya, membunuh Prince Jacob. King Jefferson kemudian mengingatkan kepada Queen Hippolyta tentang ramalan sebagaimana yang disampaikan oleh Konstantin, dan bahwa perang akan datang dan mereka harus berdiri bersama di sisi yang sama. Sementara Diana tidak ingin berpihak kepada Raja Jefferson, Queen Hippolyta menerima kebersamaan Kingdom of Storm untuk menghormati kemitraan mereka dengan Amazon Island. Walaupun sempat dilarang ibunya untuk meninggalkan Amazon, Diana tetap membandel dan dia tetap pergi meninggalkan pulau Amazon. Begitu juga dengan Lois Lane yang sempat menemuinya sebelum Diana berangkat pergi untuk mencari Zala dan melihat apakah dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi dan mungkin bisa menghentikan perang agar tidak terjadi, yang kemudian akhirnya dia pun terbang dengan mengendarai kuda Pegasi. Kembali ke dalam kapal Raja Jefferson. Akhirnya kapalnya itu berlayar kembali ke Kingdom of Storm. Dalam perjalanan pulang tersebut, Raja Jefferson mengungkapkan kepada Konstantin bahwa pertemuan dengan Ratu Hippolyta berjalan seperti yang dia inginkan, karena dia bisa mendapatkan kesetiaan pulau Amazon dalam perang yang akan datang, dan dengan itu tentu saja dapat mengambil pendukung terbesar untuk kerajaannya. Kemudian tiba-tiba seorang awak kapal memberitahu kepada raja bahwa Zala Jor-El tiba-tiba muncul di langit yang menuju ke kapal mereka. Ternyata Zala bersiap untuknya kali ini. Dia akan menyerang Raja Jefferson. Namun sebelum Zala menyerang terlebih dahulu, ternyata Raja Jefferson lebih dahulu akan menyerang Zala, dan dengan serangan kilat yang kuat itu menyebabkan Zala jatuh ke lautan. Ternyata Zala
Zala Jor-El dengan cepat berhasil pulih kembali, dan kali ini dia membalas serangannya dan akhirnya menikam Raja Jefferson. Terduduk di dinding kapal, kemudian Zala Jor-El terbang meninggalkan Raja Jefferson yang sedang dalam keadaan yang sekarat. Dia memberitahu Konstantin bahwa Anissa, putrinya, sekarang adalah Ratu Kingdom of Storm. Kita kembali ke Land of Magnus. Akhirnya Bruce dan Alfred tiba di sana dan mereka menemukan tepat lokasi di mana bintang jatuh itu mendarat. Ternyata di lokasi tersebut mereka melihat mayat Metalman yang bergelimpangan di tanah. Ketika Alfred berada di lokasi jatuhnya bintang, dia berdiri di lubang kawah dan turun ke bawahnya yang kemudian dan mengambil sesuatu dari tempat itu. Sebuah batu yang tidak mereka ketahui itu adalah kepingan Kryptonite. Di saat kemudian tiba-tiba Bruce jatuh ambruk dalam keadaan yang lemah. Kemudian si Alfred melempar bongkahan batu hijau itu ke samping mereka. Bruce mengatakan bahwa batu itu tidak akan mempengaruhinya dan dia harus mengakui sesuatu kepadanya. Namun si Alfred mengatakan bahwa dia sudah tahu apa yang akan dikatakan Bruce, dan untuk mengatakan itu, inilah saatnya Bruce untuk mengetahui kebenarannya, dan cerita pun bersambung. Ya, apakah nanti di serial selanjutnya Bruce akan mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya bahwa dia adalah keturunan Jor-El? Bagaimana dengan reaksi Kal-El yang menganggap Bruce adalah orang yang tidak berada di dalam lingkaran keluarga El? Terus bagaimana juga dengan perjuangan Zala dan Diana yang saling bertentangan untuk sebuah peperangan? Ya, kita nantikan saja cerita berikutnya pada bulan berikutnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel kita tercinta ini, DC Indonesia. Terlebih kepada teman-teman yang baru singgah menemukan channel ini, dan juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman juga mendapatkan pemberitahuan update cerita yang selanjutnya ini. Ya, cerita Darkness of Steel. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif, dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.